Surat At-Taubah ayat 24. Ini qul, katakanlah wahai Muhammad, in kana aba'ukum, jikalau bapak-bapak kalian, wa abna'ukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan istri-istri kalian, wa ashiratukum dan kerabat ataupun keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha dan harta-harta yang kalian telah mengumpulkannya, wa tijaratun takhshawna kasadaha dan bisnis ataupun perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha dan tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi, kalau itu semua lebih kalian cintai, minallahi daripada Allah, wa rasulihi dan daripada rasulnya, wa jihadin fi sabilihi dan perjuangan di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah saatnya sampai Allah menurunkan azabnya, siksaannya. Akhir ayatnya, wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum-kaum yang fasik. Ini ayatnya. Ini turunnya ayat ini dikatakan oleh Ibn Sirin bahwasanya ada orang-orang Mekah yang enggak mau ikut hijrah waktu itu. Kemudian ditanya sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kamu kok enggak mau ikut hijrah bergabung sama Rasulullah, kenapa? Wah, saya mau tinggal di sini bersama para saudara saya, bersama keluarga dan tempat tinggal kami. Sudah cocok tempat tinggalnya. Maka orang-orang semacam itu, kata Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggu waktunya sampai Allah mendatangkan siksaannya. Nah, turunnya ayat, sekalipun turunnya ini kepada orang-orang yang enggak mau berhijrah, tapi ayat ini juga berarti peringatan kepada kaum setelahnya. Siapapun yang lebih mencintai orang tua, anak, harta dibandingkan pada Allah dan Muhammad Rasulullah, maka tunggu saja waktu turunnya azab. Maka cukup ayat ini sebagai peringatan bahwasanya kita semua itu harus mencintai Rasulullah. Kata Imam Al-Qadiyat, karena Allah itu membandingkan semua yang berharga itu tadi dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulullah. Dan bahkan diancam, kalau enggak lebih cinta kepada Allah dan Rasulullah, mau diancam. Diancam sama Allah apa? Bakal diturunkan azab. Summa fasaqqahum bitamamil ayah. Kemudian di lanjutan ayatnya ditambahi lagi, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Berarti dianggap orang fasik. Tidak cukup fasik. Wa a'lamahum annahum mimman dhalla wa lam yahdihillah. Dan diberitahukan kepada mereka bahwasanya mereka itu orang yang tersesat, yang tidak mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ancaman buat orang yang lebih mencintai semua itu dibandingkan Allah dan Rasulullah. Kok sampai segitunya kalau kita pikir? Jelas yang ngasih kita semuanya siapa? Allah. Masa kita lebih mencintai yang diberi dibandingkan pemberinya? Mestinya kita harus lebih mencintai sang pemberinya kan? Kita dihadiahi hadiah sama orang. Ini. Yang lebih berharga untuk kita hadiahnya atau si pemberi hadiahnya? Hadiahnya rusak misalkan, pemberi hadiah mesti siap untuk ngasih hadiah lagi. Berarti yang pemberi hadiahnya itu lebih harus kita perhatikan daripada si hadiahnya tersebut. Saya punya HP, saya kasihkan ke Mas Romi misalkan. HP-nya rusak, Mas Romi lagi minta sama saya kasih HP lagi. Mungkin lebih bagus kalau Mas Romi orangnya baik, pandai berterima kasih. Begitu juga kehidupan.
Nikmat semuanya itu Allah yang ngasih. Nah, maka alangkah curangnya kita atau alangkah liciknya kita kalau kita lebih cinta kepada semua pemberian Allah dibanding kecintaan kita kepada Allah yang memberikan semuanya tersebut. Kemudian tidak boleh juga lebih kita cintai dibanding Rasulullah. Rasulullah yang ngajari kita untuk cinta kepada Allah. Yang mengenalkan kita untuk cinta kepada Allah. Allah juga ngajarkan kita untuk balas budi kepada Rasulullah. Allah yang ngasih pemberi. Yang mengenalkan kita kepada sang pemberi siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah harus lebih kita cintai dibandingkan semua pemberian itu. Ada lagi. Wajihadin fisabilih, dan berjuang di jalan Allah dan Rasulullah. Itu juga harus lebih kita cintai dibandingkan dengan segala apapun semuanya itu. Makanya kalau orang, kita kadang dakwah itu berlaku untuk semuanya. Termasuk untuk keluarga. Keluarga juga harus kita dakwahi. Kalau seandainya keluarga kita ada yang berbuat maksiat dan memerintahkan kita untuk maksiat, ini sekalipun orang tua, seandainya ada orang tua memerintahkan anaknya untuk maksiat, untuk perkara itu anaknya nggak wajib taat. Kenapa? Allah lebih harus dijaga perasaannya dibanding orang tua. Untuk perkara kemaksiatan. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk urusan maksiat kepada sang khaliq, sang pencipta. Suami memerintahkan istri untuk buka jilbab misalkan. Istri enggak wajib taat, bahkan haram hukumnya untuk taat di perkara itu. Enggak boleh. Untuk urusan maksiat tidak boleh nurut kepada siapapun. Ya urusannya cuma urusannya Allah. Jadi tentang ayat yang di sini mengandung peringatan yang luar biasa. Jadi kecintaan sama Rasulullah ini harus di atas segalanya. Allah, Rasulullah. Itu urutannya. Harus lebih di atas dibandingkan apapun juga. Kemudian ada hadis lagi. Ini rawinya panjang. Langsung saya bacakan rawi terakhirnya. An Anasin radhiyallahu anhu. Daripada Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. La yu'minu, tidak beriman. Nah, kalau ada lam bertemu dengan ada la yu'minu, la sholata. Ini maknanya apa? Macam-macam. Ada yang mengatakan la yu'minu itu kalau ada lam ketemu dengan sebuah perkataan bisa jadi mutlak tidak bernilai sama sekali. Bisa jadi artinya la yu'minu yang enggak beriman sama sekali. Tapi bisa jadi la linafyil kamal. Maksudnya apa? Tidak sempurna imannya. Tetap beriman, tapi imannya itu enggak sempurna. Nah, mungkin di ayat ini yang dimaksud la yu'minu la linafsil kamal. Tidak sempurna imannya. Tidak sempurna iman salah satu di antara kalian sampai aku ini, kata Rasulullah, lebih dicintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia. Kalau misi cinta kepada anak dibanding sama Rasulullah, berarti belum sempurna imannya. Jadi kata-kata la yu'minu, la sholata, itu bisa bermakna dua. Ada la linafil jinis, gak ada sama sekali. Atau la linafil kamal, atau tidak sempurna. Karena mau memahami hadis ini juga harus ikut pendapatnya para ulama ya. Gak bisa saya cuma Quran sama hadis ya. Sudah sering diterangkan sama Ustaz Novel kan. Cuma Quran sama hadis ya gak bisa. Justru biasanya orang-orang itu kalau sudah gaya, saya cuma butuh Quran sama hadis, dikasih kitab yang gak ada harokatnya itu gak bisa baca dia.
Malah ngomongnya, ini kitab belum rampung kok dikasihkan sama saya ini. Nyetaknya belum rampung, belum dikasih harokat maksudnya. Padahal enggak tahu ini memang kitab, rata-rata kitab gundul itu enggak ada harokatnya, kitab-kitab kuning. Jadi keimanan seseorang itu tidak akan sempurna kecuali sampai dia lebih cinta kepada Rasulullah dibanding anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Ada satu perkara yang diharamkan sama Rasulullah. Satu kampung semua yang mengerjakan perkara itu. Terus sikap kita gimana? Kalau kita ikut mengerjakan sekalipun itu perbuatan yang dilarang sama Rasulullah, berarti gak sempurna imannya. Wah, ini kalau gak mengerjakan nanti dimusuhi sama orang sekampung. Ya biar. Harus lebih cinta kepada Rasulullah dibanding orang satu kampung, kalau perlu satu dunia sekalipun. Harus tetap Rasulullah yang paling kita cintai. Contohnya adat apa ya? Misalkan perempuan, ya saya ingat perempuan soalnya. Perempuan misalkan kalau acara pernikahan, kalau misalkan yang menikah itu keluarganya nggak boleh pakai kerudung, auratnya harus terbuka. Ini kalau perempuan nekat pakai kerudung bisa dimusuhi sama keluarganya, bisa dimusuhi sama masyarakatnya. Kenapa? Katanya melanggar adat. Ini adat model gini harusnya nggak usah dilestarikan, harus dihapuskan mestinya. Nah, kok ada perempuan tetap nggak mau, saya nggak mau tahu, tetap pakai kerudung. Nanti kamu buat malu orang tua. Rasulullah lebih malu kalau saya nggak pakai kerudung. Tetap pakai kerudung dimusuhi. Ini perempuan yang imannya sempurna. Tapi kalau tetap ikut adat dan tradisi, ya imannya berarti tidak sempurna. Kemudian ada hadis juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang lafadznya sama dengan hadis yang sebelumnya. Kemudian riwayat lagi dari Imam Anas dinyatakan falasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara ini terletak di dalam hati seseorang, maka dia bisa merasakan manisnya iman. Bisa merasakan manisnya iman. Manisnya iman itu, lezatnya itu, seperti kita ini kalau ibadah, merasakan kenikmatan seperti orang yang maksiat menikmati kemaksiatannya. Atau orang yang lupa sama Allah, orang yang lalai dengan Allah menikmati kelalaiannya. Duduk main kartu remi apa futsal. Orang futsal itu capek enggak? Capek kan? Nikmat tapi. Sama sholat tahajud, lebih nikmat mana? Futsal, jelas. Enggak usah pakai mikir jawab gitu-gitu. Itu urusan pribadi, langsung semuanya jawab futsal mesti. Padahal kalau dipikir lebih capek futsal daripada sholat tahajud. Tapi kita lebih menikmati lupa ini, urusan lupa ini lebih nikmat. Kenapa? Kita belum merasakan manisnya iman. Nah, ini ada 3 perkara. Kalau sudah kita dapatkan 3 perkara ini dalam diri kita, baru bisa merasakan manisnya iman. Hanya yang futsal, yang duduk ngobrol. Duduk misalkan di warung, apalagi malam, apalagi yang jualan cantik sekalian, wah tambah kerasan biasanya. Sama duduk di pengajian, lebih kerasan mana? Ya duduk di warung. Duduk di warung toh. Duduk di warung lebih nikmat, 1 jam 2 jam tidak kerasa kalau duduk di warung. Coba pengajian, Ustaz ngomong apa gue? Pidato ora rampung-rampung. Nah, ini berarti kita belum bisa merasakan manisnya ibadah. Dan orang itu dikatakan imannya sempurna kalau dia itu menikmati ibadahnya seperti orang maksiat atau seperti orang yang lupa, orang yang lalai menikmati kelalaiannya. Itu baru sempurna imannya katanya. Baru merasakan manisnya iman. Para wali zaman dahulu itu kalau sudah waktunya ibadah, mau masuk waktu maghrib itu senangnya setengah mati. Kenapa? Malam itu gak ada yang keluar.
Enggak ada wali tongkrongan malam, enggak ada. Wali-wali itu semuanya kalau sudah malam senang, setengah mati, habis itu ibadah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sholat subuh dengan wudu isya 40 tahun. Mas Ucup mau niru juga bisa. Sholat subuh, sholat isya jam 4, sholat subuhnya jam 4, seperempat. Bisa lihat sepak bola, El Clasico, langsung. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Jailani sholat subuh, sholat isya-nya di awal waktu, sholat subuhnya juga di awal waktu. Semalam suntuk ibadah enggak tidur. Bahkan ada para aulia mengatakan ma ghammani syai'un mundu arba'in illa tulu'ul fajr. Tidak ada yang membuat aku sumpek selama 40 tahun ini melainkan terbitnya fajar. Jadi kalau matahari terbit itu sumpek. Kenapa? Waktu malamnya sudah selesai. Waktu ibadahnya, munajatnya, waktu berduaannya dengan Allah itu sudah selesai. Kalau siang kan banyak yang ganggu nanti. Yang ada tamu, yang anak, yang istri. Mereka sumpah kalau sudah siang. Kalau sudah malam senang, gembira terus hatinya. Imam Syafi'i itu malamnya dibagi jadi 3. Istirahat sepertiga malam. Kemudian belajar urusan ilmu, ya nulis kitab. Ya memperdalami ilmu lagi sepertiga malam. Sepertiga malam lagi buat ibadah. Itu Imam Syafi'i. Istirahatnya belum tentu tidur loh ya. Istirahatnya Imam Syafi'i bisa jadi terima tamu, bisa jadi tidurnya cuma sebentar. Coba kita perkirakan kalau malam itu dimulai dari jam 6, diakhiri jam 4. Berarti ada 10 jam kan. Kita bagi 3, anggap 3,5 jam. Berarti Imam Syafi'i itu waktu istirahatnya sampai jam 9:30 malam. Sholat isya, mungkin istirahat santai. Dari jam 9:30 sampai jam 1 itu isinya untuk baca kitab, nulis kitab, belajar. Kemudian dari jam 1 sampai jam 4, 12:30 sampai jam 4 itu Imam Syafi'i sibuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita ada, jangankan sepertiga malam, yang 1/8 malamnya untuk ingat sama Allah, ada enggak? Justru kadang-kadang semalam suntuk isinya cuma lupa. Bis maghrib jagongan, bis isya keluyuran, bis itu tidur, bangun subuh. Itu masih baik kalau bangun subuhnya. Kadang-kadang bangun jam 8. Bukan cuma jamaah subuh yang ditinggal, sak subuhnya ditinggal sekalian. Ini kalau ada 3 perkara ini, merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulullah itu lebih dicintai dibanding apa-apa selain keduanya. Nah, ini dalam lafaz hadis ini ada ilmu. Ayyakunallahu wa rasuluhu. Hendaknya Allah dan Rasulnya. Bukan ayyakunallahu summa rasuluhu. Kalau cinta Allah sama cinta Rasul ini dipisah, pastinya pakai kata-kata summa, bukan wa. Tapi pakai kata-kata wa itu berarti apa? Cinta Allah dan cinta Rasul itu digandengkan jadi satu. Orang ngaku cinta Allah, tapi nggak cinta sama Rasulullah, batal berarti cintanya kepada Allah. Digandengkan jadi satu karena ada huruf wa-nya ini. Dalam bahasa Arab, kalau misalkan ada kata Ja'a Muhammadun wa Zaidun, datang Muhammad dan Zaid, berarti datangnya ini berbarengan, bareng. Tapi kalau Ja'a Muhammadun summa Zaidun, yang datang Muhammad dulu baru kemudian si Zaid. Ini urutan cinta ayyakunallahu wa rasuluhu. Hendaknya Allah dan Rasulnya. Bukan Allah kemudian Rasulnya, bukan. Allah dan Rasulnya jadi satu. Cinta Rasul itu pasti cinta sama Allah. Kita memuji Rasul, pada hakikatnya kita memuji Allah. Saya ngelukis atau saya misalkan nulis, tulisan saya bagus. Kemudian antum misalkan muji tulisan saya.
Wah, ini tulisannya bagus ini, karangan yang sangat indah. Hakikatnya itu yang dipuji tulisannya atau yang buat tulisan? Yang buat tulisan. Ketika kita muji-muji Rasulullah terus, itu berarti yang kita puji pada hakikatnya ya Rasulullahnya juga Allah yang menciptakan Rasulullah. Itu yang hakikat yang kita puji. Tidak ada kata, waduh berlebihan di dalam mengkultuskan Nabi Muhammad. Lebih baik memuji Allah daripada memuji Rasulullah. Ini orang bodohnya setengah mati berarti. Ini muji Rasulullah juga berarti muji Allah. Cinta Allah juga berarti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu di zaman Nabi ada pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi atau Nasrani, pokoknya min ahlil kitab. Dia beriman kepada para nabi terdahulu. Datang sama Nabi Muhammad, tantang Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kamu itu katanya Rasulnya Allah kan? Ya betul. Saya lebih cinta kepada Allah dibanding cintanya kamu kepada Allah. Tapi saya nggak bermau beriman sama kamu. Nabi Muhammad diam. Belum sempat jawab, malaikat Jibril turun bawa ayat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalau kamu itu cinta sama Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, yuhibbukumullah, Allah pun akan cinta kepada kamu. Jadi Rasul ini dari saking mulianya. Kadang ada permasalahan, Rasul belum jawab, Allah yang jawab. Kadang ada orang menghina Rasul, Rasul nggak jawab, Allah yang jawab. Memang Rasul kalau dihina nggak jawab, nggak balas jawab. Ada ceritanya Rasul dihina, ya Muhammad, kamu itu dukun. Rasul jawab, kamu itu yang dukun, nggak pernah. Rasul kalau dihina nggak jawab, tapi terkadang Allah yang jawab. Surat Inna a'tainakal kautsar, fasholli rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya syani'aka, orang yang mencaci kamu, huwa al-abtar. Dia adalah orang yang terputus keturunannya. Abtar itu orang yang nggak punya keturunan. Inna syani'aka huwal abtar. Ini sesungguhnya orang yang mencaci kamu adalah orang yang terputus keturunannya. Dulu waktu anaknya Rasul Ibrahim meninggal, ada orang datang menghina Rasul. Batar Muhammad sudah terputus sekarang keturunannya, nggak punya keturunan lagi. Gak lama kemudian Allah nurunkan surat. Ternyata orang yang menghina itu yang terputus akhirnya keturunannya. Gak punya anak sama sekali. Atau nasabnya gak berlangsung sampai ke bawah. Rasul, nasabnya terus berlangsung sampai saat ini masih ada anak cucunya. Jadi ini keistimewaan Nabi Muhammad. Dihina Allah yang jawab. Ditanya sama orang, Allah yang jawab. Berarti perkara yang pertama supaya kita bisa merasakan manisnya iman, Allah dan Rasulnya lebih kita cintai mimma siwahuma dibanding apa-apa selain keduanya. Katanya mimma siwahuma, keduanya. Bukan mimma siwallahi wa rasulihi. Tapi mimma siwahuma, keduanya digandengkan lagi sama Rasul. Diajari, kalau ngaku cinta Allah ya harus cinta sama Muhammad Rasulullah. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia cinta kepada seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Cinta sama orang ya karena Allah cintanya. Cinta sama orang karena dia cantik, bukan karena Allah. Cinta karena dia kaya, apalagi. Cinta karena dia baik kepada kita, ini mesti bukan karena Allah. Cinta karena Allah, cinta karena dia orang pilihan Allah. Ini wali, saya cinta sama dia. Ini cinta karena Allah. Atau ini orang soleh, sering berbuat baik, saya cinta sama dia. Orang berbuat baik sama kita, gak mesti dia berbuat baik juga sama Allah. Ada teman sering maksiat, tapi berbuat baik sama kita. Ya kita gak boleh cinta sama dia. Cinta sama perbuatannya dia, selama dia berbuat seperti itu gak boleh. Kalau cinta sama orangnya terkadang memang nggak bisa dihilangkan ya. Tapi kita cinta dengan arti meridhoi perbuatannya itu nggak boleh. Tapi kalau ada orang berbuat taat,
orang soleh. Nah, kita cinta sama dia, ini termasuk cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta sama para ulama. Kenapa? Karena ulama membawa ilmunya Allah. Itu cinta-cinta yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wa yakrahu ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyughdhafa finnar. Dia itu benci kepada kekufuran sebagaimana kebenciannya untuk dilempar ke dalam api neraka. Kekufuran yang dimaksud di sini bisa juga berarti kemaksiatan. Dia benci kepada perbuatan kemaksiatan seperti bencinya dia kepada api neraka. Orang-orang wali zaman dulu itu kalau di hatinya ada kretek mau berbuat maksiat, baru kretek hati ini. Ambil korek, dihidupkan koreknya, didekatkan ke tangannya, diselamatkan. Aduh, sakit kan? Yang Muhammad ini sakit kan? Ini baru api dunia. Kalau api neraka gimana nanti sakitnya? Jaga nih supaya nggak sampai berbuat maksiat. Padahal api itu ada 3 macam. Ada api warna merah yang dipakai untuk masak, manasi kopi itu api warna merah. Ada juga api warna biru. Biru apa hijau? Biru. Hijau orang Madura ente. Orang Madura kalau bilang biru itu hijau. Api warna biru. Api warna biru untuk ngelas. Untuk ngelas. Api warna biru dipakai untuk masak teh, hancur pancinya. Pakai untuk ngelas. Di neraka nanti apinya warnanya hitam. Api warna hitam gimana dahsyatnya? Kalau turun 1 percik aja ke gunung, jangankan ke orang, ke gunung, hancur gunungnya seketika. Itu api di neraka. Terus kalau di neraka pakai mati enak, di neraka nggak pakai mati. Jadi habis hidupkan lagi, siksa lagi, habis hidupkan lagi, siksa lagi. Kemudian kita semua selamat, mampir aja insyaallah ndak, insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, dia nggak senang kepada maksiat sebagaimana nggak senangnya dia kepada api neraka. 3 hal ini bisa dipraktekkan, insyaallah bisa merasakan manisnya iman. Kemudian masih ada riwayat-riwayat hadis lagi, insyaallah kita baca di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bishawab. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan? Ada ya? Ya berarti kita sudah senang, sudah lumayan ya. Sudah senang sama ibadah salat subuh. Orang itu kalau mau dicari mesti ada satu ibadah yang dia nikmati dibanding dengan ibadah yang lain. Ada nikmatnya kalau datang pengajian. Datang pengajian itu nikmat. Betul-betul merasakan tenangan hati itu ada. Ada orang lagi nikmatnya kalau sembahyang jamaah di masjid. Ada. Jadi orang ini sekalipun hujan batu kalau perlu dia tetap berangkat ke masjid. Kenapa? Nikmat soalnya. Kemudian ada lagi orang merasakan kenikmatan kalau dia misalkan ngaji. Ngaji itu nikmat. Ngaji Quran itu nikmat banget. Ada lagi yang merasakan kenikmatan kalau sholawat. Itu nikmat. Jadi macam-macam. Sama seperti ibadah ini, ada ibadah yang kita selera, ada yang kita kurang selera. Cuma semestinya kita selera dengan semua ibadah kan. Aha. Jadi kalau kita sudah sama Allah dikasih kecintaan di salah satu jenis ibadah, ya kita tekuni ibadah itu. Mudah-mudahan dikasih kenikmatan di jenis ibadah yang lain. Jadi sudah bisa merasakan manisnya iman walaupun cuma sedikit. Ada lagi? Waktu sholatnya masih panjang enggak? Kalau masih panjang ya turuti dulu ibunya. Kan enggak masih. Ya masih mencintai Allah itu. Masih mencintai Allah. Ada lagi? Cukup ya?